Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Miftah juga. Alhamdulillah Bu, Ya, oke. sehat, tidak ada kekurangan sesuatu. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kaitannya saya wawancara dengan panjenengan ini Ya. selaku kepala sekolah SMK Negeri 3 Pekalongan mengenai demonstrasi kontekstual model 3.1 kaitannya dengan tugas CGP tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu Yeni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya, gini Pak Farid ya. Ketika kita menghadapi sebuah masalah, kemudian kait dengan pengambilan keputusan, tentu kita kan harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Apakah hal tersebut itu termasuk bujukan moral atau dilema etika, dengan awal kita mempelajari terlebih dahulu permasalahan tersebut. Ketika kita pelajari tersebut, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang berlawanan, benar atau salah, berarti itu kan bisa dikategorikan ke bujukan moral gitu kan ya. Ketika ada sesuatu hal yang harus diambil sebuah keputusan, ternyata dua-duanya secara moral benar, tetapi bertentangan, itu kan masuk ke dilema etika begitu. Dilema etika itu cenderung ke benar versus benar, yaitu ya betul, tetapi bertentangan begitu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Ini yang kategori dilema etika ya. Oke. Jadi ketika saya menghadapi sebuah permasalahan di mana setelah kita pelajari ternyata ada dua hal atau mungkin lebih ya, dan hal itu sama-sama benar, hanya saja memang bertentangan, bisa jadi karena dari paradigma dilema etika itu sesuatu yang bertentangannya itu antar individu dengan masyarakat atau individu dengan banyak orang gitu kan, antara benar dengan kebenaran dengan sesuatu yang kasihan gitu kan, bisa jadi kan sebetulnya hal ini benar tapi kok kasihan gitu. Nah bisa jadi seperti itu. Betul gitu. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Yeni lakukan selama ini? Kait dengan dilema etika ya. Tentu saja setelah kita pelajari kemudian kita simpulkan sesuatu adalah dilema etika, yang saya lakukan biasanya tentu melibatkan orang lain pula, tidak kemudian saya putuskan sendiri begitu. Jadi melibatkan orang lain. Kalau di sekolah tentu saya melibatkan tim manajemen, kemudian kita sampaikan hal tersebut. Setelah itu dari kebenaran-kebenaran tersebut itu kemudian paradigma yang kemudian menyebabkan tantangan, menyebabkan pertentangan itu kita juga kaji pula. Kemudian dari beberapa orang di tim manajemen tersebut kita mintakan pendapat gitu, istilahnya diujikan ke teman-teman bagaimana seperti itu kait dengan hal tersebut begitu. Informasikan atau iya disampaikan ya. Kemudian bagaimana pendapat teman-teman begitu. Ketika sesuatu atau permasalahan tersebut kemudian akhirnya dominan atau lebih banyak mengambil keputusan tertentu dan itu dirasakan nyaman oleh banyak orang, nah itulah yang menjadi sebuah keputusan begitu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Yeni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya,
Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi saya tentu tidak kemudian sendiri mempelajari kemudian mengambil keputusan, tetap melibatkan banyak orang, termasuk katakanlah misalnya hal tersebut itu menyangkut antara individu dengan banyak orang, misalnya ya, tentu jelas harus melibatkan banyak orang. Banyak orang itu tidak kemudian semua warga, malah tidak efektif. Ya, malah tidak efektif. Sehingga orang-orang yang saya anggap saya percaya dan nanti bisa mengambil sebuah keputusan bersama demi kenyamanan bersama, tidak lagi ada pertentangan. Meskipun sama-sama benar, kadang-kadang kan sulit ya. Kadang-kadang sulit untuk menentukan mana ini. Betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan dilema etika ini? Jadi tantangannya tentu ya banyak pula ya. Tantangannya banyak. Kalau misalnya ada dua hal kemudian paradigma yang menjadi pertentangan itu antara kebenaran dengan kasihan, itu yang kadang-kadang agak susah, ya. Agak susah. Tetapi tetap kita harus fokus pada hal yang hasil keputusannya itu membuat semuanya nyaman. Kalaupun misalnya mungkin bisa jadi sebuah keputusan yang diambil karena tadi sama-sama benar, ya mungkin memang harus salah satu pihak atau pihak yang kemudian merasa dia tidak nyaman, merasa tidak ikhlas, ya harus kita pahamkan, iya, oke. Kalau tidak ada yang mau mengalah, dalam arti mengalah bukan berarti kalah loh ya, ya kan, demi kebersamaan nggak masalah. Ya itu kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ada seseorang yang dengan kacamata sendiri merasa ego. Nah itu biasanya tantangannya seperti itu. Artinya ada seseorang yang memang benar-benar tidak bisa mengikhlaskan atau apa istilahnya ya, ya memberikan kesempatan kepada orang lain ataupun menghargai orang lain, ya. Itu biasanya seperti itu. Untuk memberikan rasa nyaman dan kemudian memberi pengertian orang yang merasa tidak memberikan kenyamanan ya Bu ya. Memang harus menyadarkan orang tersebut, itu kita cari yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar itu tentu dari sisi moral. Nah, ya sehingga akan memahami secara logika, dia memahami. Oh iya ya, kalau hanya sekedar ngomong biasanya tetap ngotot. Betul, kalau kita sandingkan dengan nilai-nilai moral kebenaran gitu kan. Dan untuk kepentingan orang banyak, ya insya Allah mesti orang tersebut mau memahami hal tersebut. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu Yeni memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Yeni juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Yeni lakukan? Oke, terima kasih Pak Farid. Jadi gini, yang ada di sekolah kita itu kait dengan rapat koordinasi, itu kan rutin ya. Rapat koordinasi dengan tim manajemen, di mana ketika rapat koordinasi tersebut biasanya saya meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan hal-hal atau melaporkan hal-hal yang ada, misalnya seminggu sekali. Biasanya kita akan melaksanakannya seminggu sekali itu. Nah, ketika dari beberapa unit tersebut menyampaikan, kemudian kita ketahui ada permasalahan, apalagi menyangkut dilema etika, ya segera langsung diselesaikan ketika itu. Ataupun misalnya pada saat tidak atau belum jadwalnya ada koordinasi, tapi muncul sebuah masalah, biasanya segera kami selesaikan, supaya tidak berlarut-larut. Tentu dengan rapat, ya rapat koordinasi. Ya betul. Teman-teman. Tata caranya dengan seperti itu. Ada yang urgent. Langsung segera. Kemudian pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu Yeni
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebetulnya tidak ada sih seseorang yang kemudian bisa mempengaruhi saya secara pribadi. Tidak, kita tetap harus apa istilahnya, kita bahas bersama kait dengan permasalahan tersebut karena sama-sama benar, hanya saja mungkin beda prinsip begitu ya. Ya kita tetap yang menjadi acuan bukan seseorang, tetapi kait dengan nilai-nilai moral ataupun kait dengan regulasi yang seharusnya kita lakukan. Kemudian juga kita tetap berprinsip pada nilai-nilai agama kita tentu saja. Jadi harus mempunyai prinsip ya. Iya. Regulasi peraturan juga ya Bu. Jadi nilai-nilai Pak, itu nilai moral kait dengan agama, nilai hukum, norma hukum begitu kan, norma kesusilaan, norma kesopanan, jadi aturan-aturan terus kait dengan agama, kesopanan kesusilaan juga menjadi dasar tentu saja supaya pengambilan keputusan ini benar-benar tidak sesuatu yang keliru, apalagi betul. Kemudian pertanyaan terakhir Ibu, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ini, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ini saat pengambilan keputusan dilema etika? Oke. Jadi hal yang perlu menjadi apa istilahnya ya, pembelajaran bagi kita ketika kita menghadapi sesuatu hal yang sama-sama benar sebetulnya, sama-sama benar tapi bertentangan, adalah kita tidak buru-buru ya, ataupun kita tidak, ya istilahnya kita tetap harus sabar, hati-hati dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai dengan ego kita, dengan tidak mempertimbangkan banyak orang ya, atau hal tersebut itu dari norma yang berlaku, itu membuat keputusan kita justru keliru gitu. Tidak tergesa-gesa di dalam pengambilan keputusan, tetap kita acuannya adalah norma-norma yang baik begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya untuk saya beri pertanyaan beberapa. Terima kasih atas nggak apa-apa. Pesan dari saya untuk Pak Farid, hal tersebut mudah-mudahan menjadi inspirasi ya ketika penyelenggara menghadapi hal tersebut dengan anak-anak, dengan murid-murid. Pasti akan menghadapi hal tersebut. Entah itu dengan murid atau dengan rekan-rekan guru begitu. Ya, nggih. Mudah-mudahan nggih. Tetap semangat, mudah-mudahan sukses. Nggih, betul. Nggih. Selamat pagi Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.